Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamin hibati wa hiya lughatan ma'khudatun min hububihi wa yajuzu an takuna min ahkamin nawmihi idza istayqadha fa anna fa'ila istayqadha lisani wa hiya fi syar'i tamlikun jazul mutlaqun fi 'ainin 'ala al-hayati bila wadin walau bila na'la wa kharaja bil munjazil wasiyatu wa bil mutlaqi at-tamlikul mu'aqqatu wa kharaja bil 'aini hibatul manafi wa kharaja bi halil hayati al-wasiyatu wa la tasihu hibatu illa bi ijabin wa qabulin afdal wa dzakara musannifu dhabit al-mawhubi fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu wa ma la yajuzu bai'uhu ka majhulin la tajuzu hibatuhu illa habatan tatin wa huwa fala yajuzu bai'uhuma wa yajuzu hibatuhuma wa la tutlaqu wa la tazamu hibatuhu illa bil qabdi bi idnil wahidi walau mata al-mawhubu lahu aw al-wahibu qabla qabdi hibati lam tanfasil hibatuhu wa qama warithuhu maqamahu fil qabdi wal ibadi fa idza qabadahu al-mawhubu lahu lam yakun lil wahidi an yarji'a biha illa an yakuna walidan wa inasa wa idza amara shakhsun shay'an aidaran mathalan ka qawlihi amartuka hadhihi dara aw aqalahu iyyaha ka qawlihi aqamtuka hadhihi dara wa ja'altuha laka rubba ay in mutta qabli ada silaya wa in mutta qablaka istaqarrat laka fa qabila wa qabida kana dhalika syai'un lil mali aw lil muqabi bilafdis bil maf'uli fihima wa li warasatihi min ba'dihi wa yadrushad al-madhkur. Faslun fi ahkamin hibati, fasal dalam menerangkan hukum-hukum hibah. Wa hiya lughatan ma'khudatun min hububir rihi. Hibah menurut bahasa diambil dari kata hububir rih, tiupan angin. Wa yajuzu an takuna min habba min naumihi idza istayqadha. Dan bisa juga diambil dari kata habba min naumihi idza istayqadha, bangun dari tidurnya ketika dia terjaga. Fa anna fa'ila istayqadha al-insan, maka seakan-akan orang yang melakukan hibah tersebut terdorong untuk melakukan kebaikan. Wa hiya fi syar'i tamlikun munjazun mutlaqun fi 'ainin hadal hayati bila wadin walau minan Allah. Hibah menurut syara adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung yang bersifat mutlak ketika masih hidup tanpa adanya imbal balik, sekalipun dari kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Wa kharaja bil munjazin al-wasiyatu, maka wasiat dikecualikan dari kata-kata al-munjaz. Wa bil mutlaqi tamlikul mu'aqqatu, dan memberikan kepemilikan yang dibatasi dalam waktu dikeluarkan dari kata al-mutlaq. Wa kharaja bil 'aini hibatul manafi, dan hibah yang berupa manfaat dikecualikan dari lafaz al-'ain. Wa kharaja bil hayati al-wasiyatu, dan wasiat dikecualikan dari lafaz al-halal hayat. Wa la tasihul hibatu illa bi'ijabin wa qabulin afdal, dan hibah tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan dan penerimaan secara ucapan. Pada tahun ibu dan kita menguji fi qawlihi wa kullu ma jaza minhu jaza minhu. Dan musannif menerangkan kategori benda yang bisa dihibahkan dalam perkataan beliau. Setiap benda yang sah diperjualbelikan maka sah dihibahkan. Wa ma la yajuzu bai'uhu kama judin la tajuzu hibatuhu illa hakatain qadim wa nawma. Dan benda yang tidak sah diperjualbelikan seperti barang yang tidak diketahui maka tidak sah dihibahkan kecuali 2 biji gandum dan sejenisnya. Fala yajuzu bai'uhuma wa tajuzu hibatuhuma, maka tidak boleh menjual kedua biji gandum tersebut dan boleh menghibahkannya. Wala tumlaku wala tazamu hibatu illa bil qabdi bi idnil wahidi, dan hibah tersebut tidak dapat dimiliki dan tidak menjadi tetap kecuali sudah diterima dengan seizin si pemberi. Walau matal mahbubu lahu awil wahibu qabla qabdi hibati lam tanfasihi hibatu, maka jikalau orang yang diberi hibah atau si pemberi meninggal dunia sebelum hibah tersebut diterima, maka hibah tersebut tidak menjadi rusak. Wa qama warithuhu maqamahu fil qabdi wal ibadi, dan ahli warisnya menggantikan kedudukannya di dalam menerima dan menyerahkan.
فإذا قبض الموهوب له لم يكن للوالد أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإن علم. Dan apabila orang yang diberi tersebut telah menerimanya, maka bagi si pemberi tidak boleh meminta kembali kecuali jika si pemberi tersebut adalah orang tua dari orang yang diberi dan sekalipun ke atasnya. Wa idza amara syakhsun syai'an aidaran mathalan kaqawli amatuka hadhihi ad-dar aw harqabahu iyyaha kaqawli amatuka hadhihi ad-dar wa ja'alha laka rubba ayyin mutaqam min adsilayya wa waktu ke belakang istaqarat laka. Dan jikalau ada seseorang yang memberi seumur hidup sesuatu, misalnya rumah, seperti berkatanya, aku memberikan seumur hidup rumah ini kepadamu, atau aku menjadikan rumah ini terhadapmu, dan aku jadikan terhadapmu rubah. Kemana artinya jikalau kamu mati sebelumku, maka rumah itu menjadi milikku. Dan jikalau aku mati sebelummu, maka rumah itu tetap menjadi milikmu. Faqabila wa qabidah. Maka orang yang diberi tersebut melakukan qabul dan menerimanya. Karena dari kasyai'u lil mumari aw lil murghabi. Maka sesuatu tersebut menjadi milik orang yang diberi seumur hidup atau orang yang diberi akan rubah. Lafaz al-mumari dan lafaz al-murghab bila dismi maf'uli bima menggunakan sigar isim maf'ul pada keduanya. Wa li warathatihi min ba'dihi, dan menjadi milik ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Wa yadru syartul madhkur, dan syarat yang telah disebutkan menjadi sia-sia. Ya, jadi ada ikrar daripada Raja kepada Al-Alafiyah. Tolong Anda sebutkan qadrul hajah dan qadrul maslahah. Jadi sangat-sangat bertentangan dengan Bajuri yang mengatakan kok ini adalah hibah, yang tidak makruh, kalau yang makruh adalah sedekah. Nah, kalau terkecuali nanti kalau ada ibarat dari sini hadza fi hukmil sedekah. Sebatas mana? Maka dia panggil kami. Oh, ada jawaban lain? Tidak. Maksudnya karena sudah melebar kemana-mana. Menurut kami sejauh mana tidak ada batas di dalam. Karena memang itu harta milik orang tua. Jadi tidak memandang hajat dan tidak memandang masalah. Oh, jawaban lain daripada masalah. Kalau ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ibaratnya ya tadi yang dibaca sama Al-Fatihah dan nama walid tapi ini masih ada hukum-hukumnya tersendiri. Setelah mencarikan apa tidak ada yang tadi itu. Santai, satu-satu. Santai. Satu-satu. Ya, wal asli ruju'un fi ma'aqahu li far'ihi li khabarin la yahidu li rajulin ayu atiyatan illa tawlir kabar aw yaqulu hibatan fa yarji'u fiha illa walid fi ma fa yarji'u fiha illa walid fi ma yu'ti walada. Sudah ilmu walid walid tidak ada batas. Orang kusir ini sudah hadis yang memang dihitung yang mutabar yang binti dan laki itu tidak serikat 2000 gak bahaya ya? Jadi bukan la yaqilu li rajulin ayyuqiya aqiyatan au yahabuan hibatan fa yarji'a fiha illa walid. Seperti itu saja. Fi ma yuqti waladahu. Langsung usulnya aja. Coba kita telisik dari usulnya.
Ya. Pertama, awalnya itu dari la yang itu, berarti kan haram. Terus illa ayakuna al-wahid. Berarti halal. Nah, kalau seumpama itu berangkat dari haram, ada nal hukminya itu, tidak bisa langsung kita hukmi mubah. Silakan. Monggo. Itu suka main ibu putri itu. Silakan. Paroja, lu benipan. Silakan. Anda mau menanggapi, mendukung, apa ya? Monggo, silakan. Langsung kerja di sini. Langsung kalau menurut saya memang hukumnya itu makruh ketika tidak ada masalah. Kalau ketika ada masalah baru apa? Paham? Itu orangnya. Menurut kitabnya, menurut saya. Menurut saya untuk kitabnya yang kamu sahih. Ya apa? Langsung baru guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu bil walidi ayyur yang fi hibatihi li amradihi illa li maslahatin. Ya, terus penjelasannya bagaimana? Silakan. Saya berdasarkan dari hadis lain itu adnal. Bagaimana saya paham masalah usul, tapi kalau berangkat dari layak itu berarti kan haram. Layak itu tidak halal itu kan bukan berarti haram, bisa jadi makruh. Tapi itu kan sebelum di istisna. Layak itu ilah, berarti jika ada hukumnya adalah makruh, setelah ilah berarti kan bukan makruh lagi. Begitu. Bagaimana kan ada ilahnya Ditambah nikmat nih. Akan tetapi kalau menurut masalah dari beberapa ibarat yang dibaca tidak ada yang keliru. Yang keliru itu yang membacanya, yang merotannya ternyata keliru dan pemahamannya keliru. Kalau kitabnya tidak ada yang keliru. Satu. Dua, memang setiap sesuatu itu pertama tidak ada hukum. Pertama itu tidak ada hukum, istilahnya kosong. Baru ada hukum. Indallah dalil ala annahu yahrumu faharum. Indallah dalil annahu yukrahu fayukrahu, dan seterusnya. Saya dengan cerita, saya menjawab dengan cerita dan tambahan ada min ziyadati. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu di kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada orang sepuh tua renta. Ternyata anaknya itu istilahnya tidak pernah memberi makan dan tidak pernah memberi uang. Nah itu, sehingga saya ada kaitannya dengan hadis yang dibaca dari Sahihul Hadis. Iya, seakan-akan seperti itu. Nah, ini. Jadi pada waktu itu anak itu melaporkan ketepatan orang tuanya mencuri hartanya anak. Itu yang namanya anak melaporkan kepada raja. Ya. Setelah itu anggaplah raja dulu. Ya. Setelah itu ternyata hukumnya begini. Setelah itu kembali, karena ini paling afsah itu kaul itu hanyalah Rasulullah SAW, maka kembali kepada Rasulullah. Nah, setelah kembali kepada Rasulullah, anak dan orang tuanya itu sama-sama menghadap kepada Rasulullah pada waktu itu. Lalu anak itu melaporkan, ini begini Nabi, harta saya diambil orang bapak saya. Nah ini bagaimana ini? Setelah itu, maka sang orang tua itu menjawab begini, ya Rasulullah, dulu anak ini lahir tidak serta-merta langsung pakai celana, baju, makan dan minum dan lain sebagainya. Sekarang saya ini setelah merawat dari awal sampai dewasa sampai kawin, ini saya tidak memperhitungkan uang saya habis berapa. Tidak.
saya miskin Rasulullah, lalu saya mau mengambil punyanya tetangga. Bagaimana ini? Kan lebih baik mengambil punyanya anak saya. Uang dulu kalau istilahnya saya minta kembalian istilah saya bank, harus berapa yang harus dikembalikan kepada saya? Anggaplah seperti itu. Makanya seperti itu. Kalau dahsyat kalau itu. Setelah begitu, maka Rasulullah mengatakan malul waladi, termasuk malul waladi. Harta anakmu adalah hartamu, ambil semuanya. Maka masuk pada kategori dari mana ini? Farja. Tapi ini hukum umumnya dulu. Semuanya itu tidak serta-merta langsung boleh. Tidak. Kalau posisi orang tua sudah kaya, bermiliaran satu misal, ketepatan anaknya ya setelah diberi menjadi miskin, bagaimana kalau mau ngambil hartanya? Kan tambah miskin. Ketepatan diberi rumah, diberi sapi, yang tinggal hanya rumahnya, sapinya sudah tidak ada semua, lalu rumahnya mau diambil. Bagaimana ceritanya seperti itu? Kan seakan-akan tidak boleh. Wong waktu minal masalah adalah menjadi miskin. Kan sebagaimana yang dijawab oleh dibenci oleh contoh-contoh yang dikatakan barusan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ada anak yang ketepatan pegang minta pisau, maka pisau itu kalau kiranya berbahaya, ya tidak boleh diberikan kepada anak. Kalau tidak berbahaya karena untuk apa, umpamanya ngarit atau untuk apa, tidak berbahaya, ya boleh, gitu loh. Jadi hukum itu asal mulanya tidak serta merta bahwasanya itu halal atau haram, ya. Akan tetapi mubah pertama kalinya, lalu muncullah beberapa masalah-masalah. Maka dengan demikian ibaratnya sudah benar semua. Nah ini. Lalu tambahan wahada min ziyadati tasarruful imam manutun ala manutun ala masalah. Ya. Lalu tasarruful walidi bi waladihi, ya, fi mas'alatil mawdu, maka manutun bil maslahah. Atau rujuul mawdu li walidi bi waladihi termasuk manutun bil maslahah. Hakada min ziyadati. Berarti jawabannya tribun ya. Tentang bahasanya ini tribun jawabannya. Pertama, kalau menurut hemat saya tetap sama-sama terhubung. Takriman wa takriman kepada yang membaca. Iya. Sebagaimana dikatakan tadi ada yang ibarat dari masalah nahwu. Ini mempermasalahkan karena takriman kepada imam yang satu sehingga tidak mudah untuk menyalahkan. Salahkan. Tidak mengatakan seperti itu. Gitu loh. Ada aturan main. Ada talang konsal orang nikeng. Jadi tak ada biarnya. Maka dengan demikian kalau menurut hemat saya itu boleh flur dalam artian boleh diambil seluruhnya dalam artian posisi. Memang orang tuanya minal masakin itu boleh. Tapi kalau posisi ini istilahnya tidak ada masalah, ya kalau ada masalah atau ada hajat, ya boleh pada orang tua untuk mengambil. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari beliau.